Mahfud MD respons pernyataan Presiden Prabowo, koruptor layak dihukum berat. Adu banteng dua pengendara motor, 1 orang tewas. Selangkah lagi Harry IP latih timnas bulu tangkis Malaysia. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga yang merayakan malam pergantian tahun 2025 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kehadirannya yang tiba-tiba di atas mobil Pindad Maung membuat warga terkejut dan berantusias. Pada malam pergantian tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga yang merayakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam suasana yang penuh kegembiraan, Prabowo tiba dengan cara yang tak terduga. Ia berdiri di kursi penumpang mobil Pindad Maung berwarna putih dengan atap terbuka. Menggunakan kemeja safari berlengan pendek berwarna krem, Presiden Prabowo melambaikan tangan kanan dan menyalami warga yang terkejut dengan kedatangannya. Beberapa kali ia mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada sebagai tanda salam, menyambut antusias warga yang hadir di acara tersebut. Ya, DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait penerapan PPN 12% yang tidak berlaku selain barang dan jasa mewah. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai Presiden Prabowo Subianto telah mendengarkan aspirasi rakyat dan DPR RI beberapa waktu lalu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa PPN 12% tidak akan diberlakukan selain barang dan jasa yang dikategorikan mewah. Prabowo menjelaskan barang dan jasa yang tidak termasuk kategori mewah akan tetap diterapkan tarif pajak saat ini yakni 11%. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa sore 31 Desember 2024. Kabar baik tersebut diapresiasi oleh berbagai pihak, salah satunya oleh DPR RI. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai pemerintah khususnya Presiden Prabowo telah mendengarkan aspirasi masyarakat serta masukan dari DPR RI yang disampaikan pada 5 Oktober lalu di Istana Negara. Menurutnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait harmonisasi perpajakan yang berlaku dinilai sangat pro terhadap rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasil pertemuan pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat. Pemerintah hari ini telah memutuskan bahwa 1. Tarif PPN naik 1% hanya untuk barang dan jasa mewah yang saat ini dikenakan tarif PPN barang mewah dari 11% naik ke 12%. 2. Untuk barang dan jasa selain barang mewah tidak ada kenaikan PPN dan tetap dikenakan tarif lama sebesar 11%. 3. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif 0%, tetap diberikan pembebasan dan masih tetap berlaku. Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa. Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah
Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Kita berdoa agar pemerintah dan rakyat terus bersatu untuk kemajuan Indonesia. Selamat Tahun Baru 2025. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendukung tegas pernyataan Presiden Prabowo terkait vonis dalam kasus korupsi besar. Menurut Mahfud, pelaku korupsi triliunan rupiah pantas dihukum seumur hidup dan dimiskinkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan tegas terkait vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliun rupiah. Presiden Prabowo menyatakan bahwa vonis ringan dalam kasus-kasus semacam ini dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jika sudah jelas melanggar hukum, terutama yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara, seluruh unsur hukum harus ditegakkan. Hakim diminta tidak memberikan vonis yang terlalu ringan karena akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dukungan terhadap sikap tegas Prabowo datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam cuitannya di media sosial, Mahfud menilai hukuman berat seperti penjara seumur hidup dan pemiskinan total pantas diterapkan bagi pelaku korupsi besar. Ia juga mengingatkan bahwa penerima suap kecil saja bisa dijatuhi hukuman seumur hidup dan perampasan aset. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat untuk memberantas korupsi demi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemirsa, pemerintah berencana akan kembali mengadakan ujian nasional atau UN sebagai bahan evaluasi hasil belajar siswa. Rencananya pelaksanaan ujian nasional hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi dan tidak di tahun 2025. Pemerintah berencana akan kembali mengadakan ujian nasional atau UN sebagai bahan evaluasi hasil belajar siswa. Rencananya pelaksanaan ujian nasional hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi dan tidak di tahun 2025. Sebelumnya diberitakan sinyal hijau kembalinya ujian nasional di sekolah yang disinggung oleh Mendikdasmen, Profesor Abdul Mukti. Ia mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan ujian nasional agar kembali dilaksanakan di sekolah. Diketahui saat ini ujian nasional sudah diganti dengan asesmen nasional yang diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada tahun 2021 lalu. Meskipun sudah diganti, pada dasarnya keduanya sama-sama sebagai alat ukur capaian akademi siswa di tingkat nasional. Hanya ujian nasional lebih menekankan hasil evaluasi per individu sehingga menentukan kelulusan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke daerah irigasi Glapan di Kabupaten Demak dan Grobogan, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi meninjau hasil rehabilitasi infrastruktur irigasi yang telah dilakukan dan berbincang dengan petani setempat tentang dampak positifnya terhadap produktivitas pertanian. Kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo pada Rabu 1 Januari 2025 ke daerah irigasi Glapan di Kabupaten Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, bertujuan untuk meninjau hasil rehabilitasi infrastruktur irigasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dodi berdialog dengan para petani setempat. Mereka mengungkapkan rasa puas terhadap perbaikan yang telah dilakukan yang terbukti meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Dukungan terhadap infrastruktur di Glapan dipandang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mendukung program swasembada pangan. Hal ini seiring dengan visi Astacita Presiden Prabowo yang mengindekskan percepatan pencapaian swasembada pangan sebagai prioritas utama pemerintah. Masyarakat setempat juga menyampaikan beberapa saran dan harapan untuk mendukung perkembangan kebutuhan di masa mendatang, menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Ya pemirsa, masih dalam suasana tahun baru, perayaan malam pergantian tahun 2024 menuju 2025 di Kota Bandung ditutup dengan kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika. Banyak masyarakat yang antusias untuk menunggu momen tahun baru di Kota Bandung. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di sekitar kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Kembang api menghiasi langit Kota Bandung setelah pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Antusias masyarakat untuk melihat langsung kembang api di sekitar Asia Afrika sangat tinggi. Nampak ribuan masyarakat dan wisatawan mulai memadati area tersebut sejak pukul 9 malam. Arus lalu lintas sempat macet total akibat banyak pengendara ingin melihat perayaan malam pergantian tahun. Banyak masyarakat juga memilih keluar kendaraan sambil menyalakan kembang api. Menurut Wilda, wisatawan asal Majalengka sengaja datang untuk menikmati suasana tahun baru di Kota Bandung. Aku sengaja sih datang ke sini sama adik aku untuk bisa ngerasain aja malam tahun baru biar beda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Kan sebelumnya di rumah, sekarang pengen keluar ke Bandung. Dari mana? Aku dari Majalengka. Sengaja ke sini. Iya betul. Gimana sih lihat suasananya? Ramai sekali ya di sini, kayak macam-macam juga gitu. Kita banyak spot fotonya, kulinernya juga ada. Terus kita lagi nungguin kembang api sih. Masyarakat berharap tahun 2025 ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Sementara Kepala Kepolisian Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Selasa malam menggelar pertemuan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan untuk memantau langsung titik-titik keramaian malam pergantian tahun di seluruh Indonesia. Dari pantauan tersebut, malam pergantian tahun di beberapa lokasi di seluruh Indonesia termasuk Papua dilaporkan dalam kondisi aman. Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Selasa malam memantau langsung perayaan malam pergantian melalui video conference dengan seluruh jajaran Pangdam dan Kapolda di seluruh Indonesia serta melibatkan unsur pendukung seperti Basarnas, BMKG dan Kemenhub. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan telah memerintahkan para Pangdam untuk berkoordinasi dengan seluruh forum pimpinan di wilayah untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang timbul termasuk bencana alam yang bahkan masih berpotensi dengan curah hujan yang tinggi hingga 3 hari ke depan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menambahkan ada beberapa titik pergantian malam tahun baru di seluruh Indonesia pada tahun ini seperti di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan wilayah DKI Jakarta. Beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Dari berbagai hal hasil pengecekan maka dapat disimpulkan bahwa seluruh aparat, baik aparat Polri, TNI telah siap dan sangat siap untuk mengamankan jalannya perayaan malam tahun baru dengan telah menggelar beberapa pos pengamanan terpadu, pos pelayanan terpadu dan penggelaran anggota pada titik-titik perayaan malam tahun baru. Ya, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu siang. Akibat kerasnya benturan membuat salah satu pengendara tewas di tempat dan kendaraannya mengalami kerusakan yang parah. Beginilah suasana kecelakaan antara 2 pengendara motor di Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu siang. Pesawat ini bermula saat kendaraan saling berlawanan arah terlibat kecelakaan saling tabrak atau tabrak banteng. Naasnya salah satu pengendara tewas di lokasi akibat benturan cukup keras dan kendaraan keduanya mengalami rusak cukup parah. Kedua korban yang tergeletak bersimbah darah langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Fatmawati. Petugas kepolisian Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi serta memintai keterangan sejumlah saksi. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Kurang
begitu tahu jelas. Soalnya posisi saya itu lagi di dalam kios, lagi habis bangun tidur lah. Nah, pas saya dengar tuh dari luar tuh kayak benturan keras banget. Dari benturan keras banget. Nah, akhirnya saya keluar. Saya lihat ternyata itu ada kecelakaan, tabrakan. Pas saya melihat keluar, udah ada ojol kayak masyarakat yang mungkin yang lagi mau motor. Kepolisian Unit Narkoba Polsek Kembangan, Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkoba yang akan diedarkan di malam pergantian tahun 2025 di Jakarta. Selain mengamankan seorang pelaku, polisi turut menyita ribuan butir ekstasi dan sejumlah paket sabu siap edar, beserta beberapa alat timbang elektrik sabu. Dengan tangan terborgol dan wajah tertutup masker, DHA, pria berusia 29 tahun ini, tak bisa berbuat banyak saat digelandang kepolisian Unit Narkoba Polsek Kembangan, Jakarta Barat, usai ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat. DHA diamankan petugas lantaran nekat melakukan peredaran narkoba ribuan butir ekstasi dan sejumlah paket sabu, beserta alat timbang elektrik sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah tas. Menurut Kapolsek Kembangan Kompol Taufik Ihsan, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku peredaran barang haram narkoba yang digagalkan petugas tersebut rencananya akan diedarkan di malam pergantian tahun 2025. Dini hari tadi telah berhasil mengungkap peredaran narkotika, yaitu jenis sabu dan ekstasi, yang dapat kami ungkap, yang sedianya memang untuk persiapan pergantian malam tahun baru di tahun 2025. Untuk BB, selain BB apa lagi, Dan? Pelaku ada yang ketangkap? Pelaku ada diamankan 1 orang, sementara masih dalam pemeriksaan untuk dikembangkan ke tersangka atau pelaku lainnya. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan lebih lanjut guna memburu seorang pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba ribuan butir ekstasi dan sabu tersebut. Tim Liputan, Berita Nasional TV. 3 wisatawan asal Kediri, Jawa Timur terseret ombak saat bermain air di Pantai Parangtritis, Yogyakarta pada Rabu pagi. Beruntung kesigapan petugas SAR dan Basarnas berhasil menyelamatkan korban yang sempat tenggelam. Himbauan dan rambu-rambu keselamatan tampaknya belum cukup untuk mengingatkan wisatawan agar lebih berhati-hati saat bermain air di pesisir selatan Yogyakarta. 3 wisatawan asal Kediri, Jawa Timur terseret ombak di Pantai Parangtritis pada Rabu 1 Januari 2025. Berdasarkan informasi dari akun media sosial Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi 3, SAR Parangtritis, kejadian bermula ketika rombongan yang berjumlah 30 orang tiba di pantai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Mereka pun menuju ke pantai untuk bermain air. Pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, 3 wisatawan tersebut berada di area yang berbahaya. Meski petugas sudah memberikan peringatan untuk menjauhi daerah tersebut, mereka tetap bermain, hingga akhirnya terbawa arus balik ke tengah laut dan sempat tenggelam. Kejadian ini cepat diketahui dan dengan sigap petugas SAR Parangtritis Ditpolariut Polda Daerah Istimewa Yogyakarta serta Basarnas Yogyakarta yang tengah bertugas untuk pengamanan liburan segera melakukan penyelamatan. Meski harus berenang jauh ke tengah laut, korban akhirnya berhasil diselamatkan dan dipulangkan kembali pada rombongannya dalam keadaan baik. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Santa Claus Rally atau penguatan saham akhir tahun ternyata tak berlangsung terlalu lama di Wall Street. Pelaku pasar dan pelaku usaha juga dihadapkan pada tahun penuh ketidakpastian dan bahkan kekhawatiran kembali meningkatnya laju inflasi setelah kurang lebih 6 bulan terkendali. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC.
Pergantian tahun di Wall Street kembali diwarnai penantian akan Santa Claus Rally. Kali ini dengan kuatnya pemasukan perusahaan-perusahaan mega cap, termasuk raksasa-raksasa teknologi. The Santa Claus Rally is a rally up from the very end of the calendar year. So starting today, tomorrow, in through the end of the current calendar year and into the first few days of the new calendar years. Rally akhirnya tak berlangsung selama ekspektasi. One of the causes of this every year is let's go with some general optimism for a new year and new resolutions, prosperous new year for everybody. At the same time, there's probably a little bit of window dressing happening on the ends of the calendar year where people are positioning their portfolios to own a little bit more of some things, a little bit less of others. Tapi di luar optimisme pelaku pasar, ada kecemasan memasuki tahun baru dengan kebijakan baru di bawah pemerintahan baru Amerika Serikat nanti. Banyak pelaku pasar dan pelaku usaha kini mengkhawatirkan kembali meningkatnya laju inflasi memasuki 2025. Dan ini tak hanya terkait dengan ancaman tarif dari pemerintahan baru. Banyak faktor terpisah lainnya. Di antaranya perbakan flu burung yang bisa meningkatkan harga berbagai komoditas pangan. Lalu juga instabilitas di luar negeri yang kembali bisa menaikkan harga komoditas lainnya. Syria just fell apart after 54 years in a week. What does that mean for the Middle East? What does that mean for Iran? What does it mean for the effect on the energy industry? Kekhawatiran soal inflasi menguat setelah Bank Sentral AS dalam pertemuan terakhirnya pertengahan Desember merevisi proyeksi penurunan suku bunga selama 2025 dari 4 kali ke hanya 2 kali. That tells me in the context of a slowing labor market that they are potentially willing to accommodate a slowing market, a slow labor market, and job losses in order to satisfy their favorite child, which is inflation. And so going into 2025, we imagine that the Fed will, as long as inflation is above their 2% target, they will keep a tighter monetary policy, restrictive monetary policy. Iklim usaha dengan suku bunga tinggi dikhawatirkan bakal lebih memukul UKM maupun konsumen. We can definitely see what part of the economy is stressed. It's the lower income families. In terms of companies and businesses, certainly large cap is going to be okay. They have strong balance sheets. Their sizes can withstand a lot of the slowdown. Small companies cannot. Pengamat mengkhawatirkan meningkatnya gagal bayar utang baik oleh perorangan maupun perusahaan, terutama UKM. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, sebuah tempat di California Selatan yang dulu adalah tempat pembuangan sampah terbesar kedua di Amerika Serikat akan dibangun menjadi taman rekreasi. Taman ini akan dilengkapi jalur lari, jalur sepeda, dan tempat piknik. Tapi menurut arsitek lanskap, ada tantangan tersendiri dalam membangun di bekas TPA sampah. Tempat pembuangan akhir sampah Puente Hills di California pernah menjadi salah satu yang terbesar di Amerika dan mengumpulkan lebih dari 150 juta ton sampah dari Los Angeles County selama 56 tahun. Supervisor Los Angeles County, Hilda Solis, dibesarkan di wilayah ini. Menurutnya, TPA ini menjadi gangguan bagi komunitas yang mayoritas Hispanik ini. My father would drive us past here, and even on the Pomona Freeway, which is adjacent. What this was, we weren't clear, but it smelled. There was this very toxic, kind of noxious odor that would emanate from this place, and we'd ask my dad, "What is that, Dad?" He goes, "Oh, that's the basura. The basura is trash." TPA sampah itu ditutup tahun 2013. Ketika Hilda kembali ke California seusai menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja saat pemerintahan Presiden Barack Obama, ia berupaya menjadikan wilayah ini sebagai taman bagi warga yang telah hidup puluhan tahun dengan TPA tersebut. No one likes to live around places that have contaminants or can have harmful impacts, the methane gas and all of that. It's the time now for a community to understand that this is being returned to them. It's a good way to turn something in that had such a negative impact into something better. Rencana taman ini meliputi ruang terbuka dengan jalur lari, taman bermain anjing, tempat piknik, jalur sepeda, taman interpretatif, dan skywalk yang indah. Arsitek lanskap Megan Horn mengatakan, menempatkan semua itu di atas TPA sampah memiliki tantangan tersendiri. This will always be a landfill. It's never going to become native
land again, but we can do a lot to restore it. It has about 7 feet to 12 feet to 14 feet of soil on the top, and that allows us to plant it. Planting it is actually part of some of the safety environmental control systems. Pengendalian lingkungan itu juga mencakup jaringan pipa yang mengalirkan gas metana yang dikeluarkan oleh TPA sampah. Direktur Pertamanan dan Rekreasi Los Angeles County tinggal di wilayah ini. That methane is turned into energy that is put out into the grid. And we have teams of engineers. We will continue to monitor. We will continue to co-manage this park to ensure its safety. Pengembang Puente Hills berharap bisa meniru kesuksesan South Coast Botanic Garden di Palos Verdes yang dibangun tahun 1960-an dan menjadi salah satu kebun raya pertama di dunia yang dikonversi dari tempat pembuangan akhir sampah. Sementara Puente Hills Regional Park akan mulai dibangun tahun 2025 dengan target bisa dibuka pada saat Olimpiade musim panas tahun 2028 digelar di Los Angeles. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.